Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Taklim Babu Taun Perumahan Andi Tondrok Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, kita ada di Masjid Tahun. Jadi bisa di rumah ya, pastinya senang sekali saya Ical dan pastinya bersama Pak Ustadz Rizkan akan memberikan lagi tausiah kepada pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang taklim ada di sini. Ya, gimana kalau bukan program Ustadz Gaul, legenda jadi ibu-ibu kayak ngantuk kiri-kiri. Bagus tidur, tahu bagus, aman ya? Aman ya? Oke ya? Siap mendengar tausiah, Bu? Siap. Insyaallah 2 jam ya Pak Ustadz. 2 jam. 2 jam. Ada yang ngomong 1 jam saya selesai. 1 jam lagi. Ini 2 jam. Oke, yang masih berbeda rumah pasti kita akan mengangkat tema-tema yang berbeda. Dan masih berhubungan dengan Syawal Ustaz ya. Syawal. Nah, Ibu. Ibu. Bu. Kalau sarung gajah dulu, kan dulu orang tak punya itu sarung gitu. Nah, ternyata bisa di rumah bukan cuma sarung Ibu, ada yang bajuna, ada yang juga kopiana, ada juga mukenana, ada tong itu jilbabna. Pasmina. Ada pasmina. Ada saja lah. Baju terusan kan. Baju terusan kan juga ada. Ada semua Ibu lihat kita sarung gitu. Ada semua nih. Bu, kalau mau kita tahu produk-produk terbarunya itu silakan Ibu kunjungi websitenya. Tadi website www. Nah, www.gajahdidu.com. Kita semangat nih. Dan jangan lupa untuk follow Instagram atau Facebooknya di Gajah Duduk __ itu garis bawah ya IG ya. Nah di situ banyak muncul berapa terbaru dari Gajah Duduk. Bu, Bu, mau jual hadiah? Beli dong. Nanti akan ada segmen keempat kita akan berbagi hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Ibu tekan dulu. Masalah. Jadi kalau yang Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Nah, bisa di rumah pasti penasaran juga. Mau tahu tema kita untuk hari ini? Ibu mau tahu? Mau. Tapi sebelumnya perkenalkan ini dari Majelis Taklim apa? Tahu. Kurang bagus. Majelis Taklim? Tahu. Babu tahun. Oh tahun. Bertahun. Cantik sini Ibu di depan. Asyik yang tidak gigi nawi.
Nah, Ustaz, Ya. kira-kira penasaran Ibu, tema kita untuk hari ini apa, Ustaz? Sifat-sifat orang-orang bertakwa dalam surah Ali Imran. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, dalam surah Ali Imran. Mau tahu Ibu keseruannya itu tafsirnya? Langsung saja tafadhol Ustaz, belum saja Mas. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqirru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Taklim Babu Ta'awun DTN Andi Tondrok Goa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Bulan Syawal. Iya, akhir bulan Syawal. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi ibu-ibu sudah bersalawat. Salawat, betul Ustaz. Salawatnya salawat badar ya. Salatullah, salamullah. meskipun di terakhir tidak kompak misalnya. Ada nih ada ya. Mengikuti kodongnya. Iya. Apa masalah yang penting Iya. nyawa itunya. Jadi Waktunya Masya Allah. Ya, kita salawat lagi. ya. Kompak begini Bu. Ya, kompak ini. Iya. Kan namanya babu ta'awun. Ya. Babu ta'awun itu, babu itu pintu. Ta'awun itu tolong menolong. Diambil dari surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu. Tolong sebentar. Mudah-mudahan kekompakannya ini bukan cuma tolong menolong dalam hal kebaikan, Iya. tetapi dalam salawat juga kompak. Ayo. Betul, aduh. Dan jangan juga lupa Ya. tetap kompak dengan baju gamisnya. Baju gamisnya. Sama-sama. Dan ternyata kompak juga dengan ustaznya. Iya, guys. Iya. Sarungnya sama bajunya. Ini itu. Makanya pakai sarung gajah. Gajah tuh. Dia jangan disalih kan? Itu kalau gajah nanti ya Kak Bu. Kalau saya ada gajah nanti itu nggak sana gajah. Baik Ibu, mudah-mudahan kita hafal semuanya. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul hadrat tujahid fi sabilillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ibu-ibu
ibu-ibu kami ngerti juga jas. Kayak itu memang itu nyata Muhammad bin Abdullah. Itu pun lagi naik kadang-kadang nama ekskul dulu nak. Muhammad tapi salah, tapi tidak apa-apa bu ya. Iya. Iya oh iya mantap aja. Muhammad ibni Abdillah. Ada kan begini sebagai malam ini jawab atas. Masya Allah. Orang yang bersalawat, insya Allah semua cerah-cerah mukanya. Amin. Karena Meskipun cerahnya. Baik ibu-ibu Majelis Ta'lim Babut Ta'awun dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru saja melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kita berada di bulan Syawal. Syawal bermakna meningkat dan bertambah. Apanya yang meningkat, apanya yang bertambah? Bukan berat badannya yang bertambah. Iya, bukan. Tapi ibadah. Makanya di dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ya, yang wasilahnya sebagai wasilahnya kita bisa hadir di sini itu Pak Imran. Oh mana iya. Pak Imran? Pak Imran di belakang layar. Dia pembantu Pak Imran ya wasilahnya surah Ali Imran surah ketiga itu ayat 133 di dalam Al-Quran sampai 134 posisi sebelah kanan bagian atas baris 1 dan 2 nanti dicek. Itu tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah salah satu daripada tujuan puasa Ramadan yang kemarin kita lakukan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum agar kamu bertakwa. Orang yang beriman dipanggil disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Agar mencapai predikat muttaqin. Maka kita ini keluar dari bulan suci Ramadan dengan istilah alumni Ramadan. Nah, kita alumni Ramadan tahun 1445. Alumni Ramadan. Kenapa? Karena ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita masuk di bulan Syawal. Bulan Syawal, maka kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya di bulan Syawal itu kita sangat dianjurkan untuk puasa sunnah. Agar puasa di bulan Ramadan tidak langsung hilang. Karena ada orang yang selesai Ramadan, ya, hilang bulan suci Ramadan, hilang tongi ibadahnya. Iya. Banyak tong itu setelah Ramadan ada kita bilang tadi alumni halal bi alumni 95 alumni 95 alumni SMA ada juga SMP. Dan itu ada alumni Ramadan nanti di bulan CMC tahun depan 14 kita MC saya ceramah ya dapat maju lagi. Surah ketiga surah Ali Imran ayat 133. Ibu bisa cek nanti ataukah ada di antara kita yang bisa bacakan, silahkan. Kalau ada yang mampu membaca bisa dibacakan. Iya, ada yang mampu yang membacanya tapi dia lebih mampu mencuti kita. Saya bacakan nanti diterjemahkan oleh salah satu ibu-ibu majelis taklim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya apa Ibu? Dan mendapatkan surga yang luasnya berbuah dan Masya Allah. Masya Allah. Kompak memang bapak tahu.
Karena yang lainnya tidak pegang HP, jadi juga orang pegang HP. Saking kompaknya itu waktu lampu-lampu. Iya. Ada dong ada komik dah kayak gini. Ini selesai nak baca. Iya. Apa niat wasari'u dan bersegeralah. Kalau makna dalam kamus, cepat-cepatlah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mencari ampunan Allah, maka disebutkan juga dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang mencari keridhaan Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah kita nanti insya Allah akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ramadan kemarin kita dianjurkan untuk banyak bertobat, beristighfar. Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu. Bahkan di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk banyak membaca doa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meraih predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencari keridhaan Allah, maka inilah disebutkan dalam Al-Qur'an uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kalau secara istilah, takwa itu bermakna mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ini yang kita maknai sementara. Takwa dalam ayat ini disebutkan beberapa sifat-sifat orang bertakwa, dan ini takwa luar biasa. Kita bulan Syawal, setelah bulan Syawal bulan apa? Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, baru Zulkifli. Bukan lagi. Iya. Disulpikan. Ada itu lagunya. Ini takwa ini sangat luar biasa. Ya. Dan di dalam Al-Quran di surah ini dibahas tentang karakter atau sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam ayat ini disebutkan dalam ayat 134 itu kurang lebih 3 ciri atau sifat orang bertakwa. Apa saja? Insya Allah setelah yang mau lewat ini. Oh, masalah Bu. Ya. Bu. Masih mau dengar? Masih. Iya, kuliah kasih satu tak banti-banti itu ada. Dulu kayak kita ganti. Saya mau bertanya, ini ada satu, dia ada dia semua istahlif 2 tahun. Ini ada pakai jilbab penasaran. Itu sih bersih. Nah, sebelum kita bagian ini. Waktu nak kapan salib kita. Ibu. Dan bisa kita akan lanjutkan lagi, apa yang kita akan pikirkan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program sama Sarga dulu. Legenda Nusantara. Kemudian kembali lagi di program bersama Sarga dulu. Legenda Nusantara. Dan bisa kita masih ada di Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Itondo. Ini bersama Ibu Majelis Taklim dari Masya Allah. Bu, ada bagus duduknya? Sudah? Aman ya? Jangan kelihatan. Ya, itu namanya goyang-goyang. Nah, kita bersama Ibu Majelis Taklim. Ingatkan lagi kembali ya. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Karena satu-satunya sarung yang memang produksinya lokal dan sudah lama, dari tahun berapa Bu? Dari tahun 1972. Ya. Jadi 1972 itu sarung ini sudah muncul. Ya, jadi yang terlama di Indonesia, makanya disebut dengan legenda. Dan sampai sekarang ini pun masih pabriknya di Indonesia. Pabriknya itu ada di Pekalongan. Jadi Ibu Majelis Taklim kalau mau berkunjung boleh. Jadi sana mau produksinya semua sarung, bajunya, mukenanya, pasminanya ada di sana. Bu ya? Bu? Bu?
kalau mau order tapi tetap bisa di sana. Di sana. Ya Ibu. Kita mau cari rumah ya. Pasti kita lanjut dengan tema apa Bu? Yang kita tanya Ustaz. Temanya apa? Takwa apa? Anak apa takwa aja depan rumahku? Ya. Ya. Ayo, bobo. Tidak dengar. Apa coba sekarang satu ya. Kompak ya. Temanya tadi apa? Ya, itu ya. Coba betul. Ibu dapat 2 juta. Dari suami tadi langsung. Oke. Jadi kita lanjut dengan tema Pak Ustaz. Coba ulang lagi temanya Pak Ustaz. Biar ibu tahu. Sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Imran. Ibu tahu bagus nih. Mana fokus ibu. Ini gaji tak Bu. Suami tak. Lanjutkan sahabat. Iya. Kasih. Iya, ciri orang bertakwa. Takwa tadi apa Ibu maknanya takwa? Iya, sudah. Oh, Ibu. Ustaz ujung yang apa Bu yang ini? Ikuti segala perintah dan jauhi larangan. Iya. Karena lu jangan sini fokus ujung muncul. Tanya dengan. Sudah. Iya. Saya fokus semua. Ini takwa ini sangat luar biasa. Ya. Orang yang bertakwa itu betul-betul sangat dipuji oleh Allah. Betul. Dan hampir setiap hari Jumat ini ayat tentang ketakwaan itu menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian tadi bulan setelah Syawal kemudian bulan Zulhijjah, di mana orang nanti diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bekal mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka berbekallah dengan satu ini, takwa. Takwa disebutkan, ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Ali Imran ini ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang bisa bacakan artinya? Terjemahannya ada? Ada bakulah lagi bukan? Bakulah lagi. Ya, ada juga ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa bawa catatan. Iya, ada materi yang disajikan dicatat pentingnya. Lagi pesan catatan hari ini. Ya, bisa? Hai orang yang berinfak. Ya, bisa Bu? Yang selalu berinfak baik di waktu luang maupun waktu sempit. Iya. Mengendalikan programnya dari orang-orang yang memanfaatkan Kesalahan orang lain. 1.500.000. Berkurang misalnya, tapi dari suaminya lebih. Iya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaiz wal 'afina 'anil nas. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang susah ini di waktu apa ini? Kalau lapang bisa jadi karena ada. Oke. Iya. Tapi kalau tidak ada sama sekali pace-pace kira-kira masih bisa Hah? Bisa nih. Bisa ya. Minta maaf Ibu, sedangkan ada saja biasa nih kalau pahit dilupa. Ini sebenarnya ada niatnya. Misalnya contoh
setiap bulan arisan. Nah niatkan memang sebelum naik arisan, sebelum di lot, insya Allah kalau naik arisanku muka bersedekah di masjid Babut Ta'awun ini yang sementara pembangunan. Kasihan kuliah ini masjidnya. Tolong insya Allah Pak sedekah kita nanti berinfak kalau misalnya naik arisan kan ataukah ada latko di bisnis kan pas kilatko naik arisan banyak apa yang pembayaran uang sekolah tidak jadi kan ya bisa tadi anda di sini gitu dari itu tidak betul di luar sana pegang-pegang saya yang ada di sini kira-kira terus Ibu terkadang itu kan betul tidak kita niatkan ya hati-hati dengan niat ya apa yang tidak terjumpa bahasa itu iya nenek yang 5.000 tetangga kalau 2.000 ini model terkadang biasanya ada biasanya Bu di naik di sini Bu ada 50% di sini Pengalaman pribadi kan? ya ibu tidak berdasarkan pengamatan tidak tahu nih tahu bukan pengalaman saya begitu ih simpel gini 2.000 ya 2.000 udah biasanya ya terjangkau. Nah, ini memang sulit ini sifat orang yang berdakwah karena pertama itu mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit. Lapang saja kadang-kala kita itu lupa. Jadi ada kita diberikan, nanti di saat tidak ada baru kita ya Allah kasih tak rezeki. Kalau ada rezeki ini insya Allah ya Allah langsung sedekah. Dikasih lupa. Yang di nangis dua lagi dikasih dua lagi itu mendidik kita terus. Iya Bu ya saya begini mohon maaf ya kalau kita sedekah berinfak dalam keadaan lapang, mohon maaf saya anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena lagi ada ya pas banyak, tapi coba di saat sempit itu yang sulit. Apalagi di saat ada betul-betul tetangga kita yang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, yang begitu memprihatinkan, di saat itulah kita diuji. Saya begitu kan saya Bu, di saat sempit baru bersedekah, di saat lapang ya cuma tidur. Sampai ada satu kisah ini tentang ahli ibadah Mubarak. Ya, ini Al-Mubarak ini ibadahnya itu dalam 1 tahun, dalam tiap tahunnya. Kalau misalnya ini tahun dia berhaji, nanti tahun depannya dia berjihad. Jadi itu ibadahnya rutin. Kemudian setelah dia berhaji melaksanakan seluruh rangkaian haji, lalu kemudian Mubarak ini antara tidur dengan tidak dalam keadaan mimpi, dalam keadaan setengah sadar, ia melihat itu malaikat sedang berdialog dengan malaikat yang satu. Lalu kemudian tidur ayam, begitu kan? Di dalam dialognya malaikat itu, lalu kemudian malaikat yang satu bertanya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Lalu kemudian malaikat itu menjawab, kurang lebih 500.000 orang. Ya banyak tuh Lalu malaikat ini menjawab, berkata, tidak ada satupun hajinya yang diterima kecuali ada satu. Tidak ada satupun yang diterima hajinya kecuali muwafaq. Satu orang bisa. Dia juga ada 1.000 lagi. Iya. Cuma muwafaq yang diterima hajinya, dan dengan hajinya muwafaq ini diterima sehingga diterimalah seluruh itu hajinya karena satu orang ini. Lalu kemudian penasaran ini Mubarak, ia telusuri, setelah ia pulang haji ia telusuri siapa ini muwafaq ini, sampai malaikat sebutkan hajinya mabrur.
Lalu ia telusuri, ternyata muwafaq ini pekerjaannya sol sepatu, bukan jahit sepatu. Dengan jahit sepatunya itu ia kumpulkan uangnya untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah terkumpul, ternyata istrinya itu dalam keadaan hamil. Lalu ngidam. Ternyata dia mencium aroma masakan dari kejauhan. Dia cium, lalu kemudian ia minta sama suaminya, wahai suamiku, aku ingin merasakan masakan yang di sana. Ditelusurilah. Setelah ditelusuri ditemukan ternyata seorang ibu-ibu yang memasak daging. Lalu ia minta, ibu, sesungguhnya istriku ini dalam keadaan hamil. Dia ingin sekali makan makanan masakan yang ibu masak. Apa kata ibu tersebut? Ibu tersebut berkata, wahai saudaraku, makanan ini haram bagimu tetapi halal bagiku. Coba. Kenapa demikian, wahai ibu? Sesungguhnya kami ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan kami menemukan bangkai. Lalu bangkai inilah kami masak sampai semasak-masaknya sehingga hilanglah bau bangkai. Mendengarkan kalimat ini, lalu kemudian muwafaq itu pulang ke rumahnya, dia ambil itu tabungan hajinya, lalu tabungan hajinya itu ia serahkan sampai ke ibu-ibu tersebut. Inilah yang menyebabkan muwafaq diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolong seorang ibu dan anak itu yang tidak makan 3 hari 3 malam. Itu baru niat Ustaz ya. Niat untuk menabung haji, tapi akhirnya uang tabungan ini baru niat ya. Tapi sudah dihajikan, sudah dihajikan. Masya Allah. Ada orang yang menggunakan 100. Ya. Saya merinding ini. Ngeri ya, luar biasa. Masya Allah. Ibu kalau dibayarkan 100 anak ini. Sementara begitu banyak, mohon maaf, banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh hampir tiap tahunnya. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah karena duit mereka. Tapi perhatikanlah tetangga sekeliling kita, keluarga di sekeliling kita. Keluarga betul. Bagaimana babu ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian karakter atau ciri yang kedua. Ya, sebenarnya masih panjang, saya singkat saja. Yang kedua yaitu menahan amarahnya. Menahan amarah. Ibu kalau ada yang bikin marah-marah, anak tak bikin jengkel, tahan, sabar. Kalau suami tak bikin kesal, ibu sabar. Paling tidak menyanyi itu saja. Ku menangis. Kalau mau marah bilang kawan, kau adalah bunga berlian. Iya. Ibu menahan amarah. Ini karakter yang kedua. Ciri yang kedua orang yang bertakwa itu menahan amarah. Disebutkan dalam hadis, la taqdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga bagimu. Masya Allah. Itulah di awal tadi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukankah bulan suci Ramadan? Bulan di mana kita menahan, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan hawa nafsu, termasuk nafsu ammarah yang ada dalam diri kita. Karakter atau ciri yang ketiga adalah memaafkan sesama manusia. Ibu minta maaf itu bagus, tetapi jauh lagi yang lebih mulia itu orang yang memaafkan. Itu karena orang yang minta maaf itu ya belum tentu sepenuhnya minta maaf. Ya. Begitu. Belum tentu ikhlas minta maaf. Kemudian yang kedua belum tentu nasebutkan kesalahannya. Karena ada orang minta maaf, ya, misalnya ada minta maaf tadi. Kita maafkan dia. Tapi pas saya bilang minta maaf kemarin itu saya ambil ke ayam tidak bilang. Oh iya, berhasil. Oh gitu ya. Ada dia minta maaf. Maaf gini. Ada mulai mas. Tapi ibu ya sebagai itu. Tapi tidak ibu-ibu sini lagi. Tidak. Ya. Pas minta maaf nak pokok itu putih. Iya. Ya, itu kedudukan yang tertinggi, ya.
memaafkan sesama manusia. Meskipun kita tidak berjumpa, meskipun orang tidak minta maaf, tapi hati kita memaafkan itu. Ya, insya Allah. Ibu-ibu kalau minta maaf sama suaminya, minta maaf dengan setulus-tulusnya. Ya, minta maaf sama suaminya, sebutkan kesalahan Kak Ibu. Ya, sebutkan. Ya, harus sebutkan. Itu Ini kuasa ini yang harus disebut. Iya. Nah, makanya itu pahit. Supaya kopi disebutkan. Iya, disebutkan Ibu. Ya. Iya, Iya, sebutkan. Hutan harus semua, kita mau kita bantu. Iya. Apalagi kemarin waktu satu Syawal, satu Syawal kan? Iya. Satu Syawal itu disebutkan apa? Ada di salah satu video yang dikirim bahwa makhluk yang terkuat hari ini dia mau tidur memohon maaf. Itu katanya perempuan. Susahnya yang kamu, saya menyebutkan dosanya tadi. Tapi sekali lagi tidak ibu-ibu di sini. Tidak. Itu kau saja di kalau kayak di TikTok ini lagi. Tetapi kayak anu nih, namanya saja. Ibu sebutkan Ibu. Jadi kalau minta maaf ke sama suami, panggil apa Kak? Sayang, abang, papi, dad. Papa, oh papa iya tahu ibu papa. Makan nama Pak. Iya. Kenapa gitu? 200.000 kau tidak dapat Pak. Kenapa Pak? Iya nih. Kami nggak untuk kita di sini Pak. Iya, sebutkan Ibu. Ya, minta maaf. Tetapi orang yang memaafkan jauh lebih mulia. Dalam satu riwayat singkat, dalam satu riwayat saya sebutkan. Pernah suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabat, kemudian ada yang lewat ambil sendalnya, lalu Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan penghuni surga? Itu yang baru-baru lewat. Sahabat ini heran, kenapa ini Nabi sampai mengatakan bahwa ini penghuni surga? Ternyata yang paling kepo, ternyata ada juga sahabat kepo. Siapa itu? Umar bin Khattab. Saking keponya, saking penasarannya, Umar ini sampai minta untuk inap 3 hari 3 malam di rumahnya ini, si fulan yang disebutkan oleh Rasul. Di saat dia bermalam, dia penasaran, dia ikuti seluruh aktivitas ibadahnya. Kemudian Umar berkata, apanya yang dibikin bagus dia ini? Apanya Rasul mengatakan bahwa dia penghuni surga? Padahal ibadah malamnya sama ibadah malamku, ibadah paginya sama juga dengan ibadah pagiku. Singkat cerita, hari ketiga dia tidak temukan. Lalu bertanya, si fulan, sebenarnya ini saya bermalam di sini, mau ikut selidiki apa ibadahmu sampai Nabi mengatakan bahwa engkau penghuni surga. Padahal ibadahmu itu sama juga dengan ibadahku. Lalu kemudian si fulan berkata, wahai Umar bin Khattab, ada satu ibadah rahasiaku yang engkau tidak ketahui. Apa itu? Ketika aku mau tidur, maka aku akan maafkan seluruh orang-orang yang telah bersalah kepadaku, yang telah menyakitiku, menzalimiku, ucapan dan perbuatannya. Itulah mungkin sebabnya Nabi mengatakan bahwa aku penghuni. Masya Allah. Bu, mau jadi penghuni surga? Kau baca. Iya. Jadi ini 3 ya. Benar, 3. Yang pertama Bu. Yang kedua apa? Ya, bersedekah. Bersedekah pertama, kedua. Nah, ketiga. Iya. Nah, itu semua dapat 2 juta lah. Iya. Dari suami kita juga semua. Dan ternyata yang ketiga ini, yang terakhir, yang ketiga ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau Allah sudah cinta sama kita Ibu, apapun yang kita minta. Suami kita kalau sudah cinta sama kita Ibu, kalau ada bilang kamu juga suami kita. Alim suami kita dah. Oh ya. Iya. Jadi ini 3. Iya, Ustaz ya. Bu. Cukup ya Ustaz ya? Iya. Bu. Ibu.
Bu? Bu? Nah, tadi sudah dengar ya Ustaz tentang tema kita ciri-ciri orang yang bersabar dalam jadang indra. Jawab pintar juga semua. Bu? Dan sebentar siap-siapkan dari segmen berikutnya akan ada dua penanya yang kita persilakan untuk bertanya. Nanti akan jawab sama Ustaz. Dua penanya ini yang dapat hadiah dari Sarwaya dulu. Nah, sebelum kita iklan saya tanyakan ibu Lekina yang sekarang yang otentik Sarwaya dulu, ibu itu harus beli yang ada tulisan Arabnya. Ya, di serunya ya, ada tulisan Arab. Nah, itu asli Sarwaya dulu yang otentik, yang bagus. Jadi ya, yang dulu zamannya Pak Ustaz begini, yang otentik, yang begini. Ya, harganya mau tahu? Iya, ini sebentar dia, iya benar-benar dia kepo kayak warna hitam. Jadi sudah, Bu, jadi kalau mau tahu bagaimana maksudnya, boleh kunjungi sekali lagi websitenya www.kejadi.com ya, Bu ya, Bu. Siapkan di sana tujuh penanya kita akan kasih saran ya. Nah, bisa juga kita mau berikan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program sukses bersama Sarwaya dulu. Legenda Nusantara. Kembali di program sukses bersama Sarwaya dulu. Legenda Nusantara. Dan pemirsa di rumah, kita masih bersama dengan Ibu Majes Salim. Tepatnya di Goa Jalan Andi. Masya Allah. Nah, Pak Ustaz saya berdiri, saya berdiri. Saya berdiri. Kaki. Ayo. Saya memang kalau masa-masa jadi saya nggak berhenti perasaan tak. Jadi saya kayak gitu. Oke, kemudian kita yang kasih kesempatan buat Ibu Majes Salim Pak Tahun yang mau bertanya, kita akan kasih hadiah sarung. Mau ya, yang mau bertanya katakan tahu? Ya, Ibu dulu ya. Maju kita. Naik Ibu, naik Ibu. Naik. Waduh. Sallallahu alaihi. Iya, di sepeda semangatnya. Oh. Di sini juga yang jauh tak? Jadi kamera. Iya, di sini ya. Kami pergi. Iya. Dalam pegang tangan kalau tidak kuat Ibu di. Waalaikumsalam. Boleh ditanyakan. Saya tanyakan dulu nama atas siapa. Iya. Gimana itu ya? Tapi saya di Amdan Arif. Iya. Saya tinggal di BTN Anjung Permai. Di mana itu? Di Sudah sini. Saya di kedua Majelis Taklim. Oh, Masya Allah. Ibu kedua. Kita yang pengen dana ini juga sebenarnya. Pertanyaannya. Ingin saya tanyakan Pak Ustaz, sebagaimana ciri-ciri orang pertama tadi, yang bagaimana kalau misalnya seseorang itu sudah melaksanakan kriteria 3 tadi, tapi sholatnya belum bolong. Karena sholat itu. Sholatnya tidak bagus lah ya, bolong tidak bagus, tidak 5 waktu lah. Iya. Terima kasih. Ini yang mungkin lagi. Oke. Ibu, cerita ada sarung baju. Nah, kalau lupa. Ya, Ibu tahan dulu Bu ya. Makasih Allah. Bisa ditanya Ibu buat Sarwaya dulu ya Ibu. Ibu Ketua. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Ya, lihat dulu gambar dari Ibu ya. Jadi dulu di dalam. Saling itu. Tahu seperti ya. Aman. Ya, coba oke tadi ya. Nah, salam ya. Pasal. Iya. Jadi itu Ustaz. Ya. Bagus nih jika kita bertakwa tapi kalau tidak boleh. Saran belum. Ya. Satu lagi. Angkat tangan dulu Bos supaya ya. Jadi hanya saya. Kalau ini Ibu kelihatan. Iya, kembar ini. Kembar baju. Oh, baju ya.
Sini juga sudah sedikit ya. Dia itu tapi apa usah. Perkenalkan nama. Ya itu. Perkenalkan. Ya. Ya. Nama saya Ibu Asmawati, alamat DPH di Tondo, Blok 18 Semarang. Oh, di sini juga dia. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya, ini Ustaz. Iya, belum Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang perilakunya baik, sholatnya rajin, cuma dia tidak bersedekah karena tidak mampu. Apakah dia termasuk contoh orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah? Iya, ini termasuk pasti salah salah ya. Iya, iya pasti salah ya. Ini, kamu gimana bu? Iya, iya. Senyum ke sini. Ibu pun salah nggak? Ya, iya. Makasih ibu. Ini sudah boleh. Buka dulu ya, taruh ini. Cantik. Alhamdulillah. Silakan bu sekali lagi. Nah, pertama sekali lagi buat ambil dulu. Nah, Pak Ustaz jadi dua. Pertanyaan yang berbeda. Satu, sudah 3 bertakwa tapi syaratnya bolong. Yang kedua, diantaranya tapi satu yang saya ceritakan. Karena simpir orang dia ada pacai. Iya. Silakan. Kepada Ustaz ini masih. Iya, baik. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa sekali dari Ibu Ketua Majelis Taklim Babu Ta'awun terkait dengan terpenuhi karakter ini. Tiga-tiga itu tidak berubah, hanya bolong-bolong sholat. Yang satu kebalikannya, ya kebalikannya. Yang satunya sudah menjalankan semuanya, tetapi ada satu di antara sifat ini yang tidak terpenuhi. Sedekahnya ya sedekah. Yang pertama ibu dari Ketua Majelis Taklim. Yang pertama, bagaimana kira-kira kalau terpenuhi yang ketiga, tetapi dia tidak sholat? Ya, kita kembali kepada pengertian daripada takwa itu sendiri. Takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan orang yang bertakwa tidak hanya disebutkan di surah Ali Imran. Takwa itu dalam Al-Quran begitu banyak untuk disebutkan. Disebutkan juga pada surah kedua, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya. Berarti tidak masuk dalam kategori bertakwa. Seperti itu. Bagaimana Bu? Nanti Bu. Jadi ya pun 3 yang memang kriteria terpenuhi. Kalau tidak bagus sholatnya tetap tidak bertakwa. Iya. Karena takwa itu banyak katanya. Iya. Jadi iya. Ya. Pertanyaan kedua, ini sudah sempurna, tetapi sudah apa? Sholatnya bagus, memaafkan sesama manusia dia maafkan, tetapi ada satu, dia tidak pernah bersedekah karena tidak mampu. Apa bahasa Makassar? Simpiri. Pasal. Ya, kalau orang seperti ini ibu itu tidak diwajibkan untuk berinfak bersedekah. Kenapa? Karena untuk dirinya saja kasihan dia tidak mampu. Tetapi ingat, sedekah itu jangan kita batasi hanya seputar wilayah materi. Ya, tenaga bisa saja. Ya, tenaga bisa. Ada orang yang pace materinya, tetapi tenaganya bagus. Ya, sedekah itu ya. Iya. Senyum saja sedekah. Ya, sedekah, senyum. Mengambil duri itu di jalan itu sedekah. Mengambil uangnya suami bukan sedekah. Itu namanya sedekah. Iya. Ada teman-temanku begitu, Ustaz. Pura-pura simpel ini teman-teman.
Iya. Iya, ini. Iya. Jadi jadi tidak termasuk Ibu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bersedekah dengan cara yang lain. Gawan. Ada, misalnya ada orang yang tidak punya materi tetapi punya ilmu, maka dia sedekah dengan ilmunya. Ya, ada orang yang tidak punya tenaga, kemudian tidak punya apa yang lain sebagainya, tapi dia punya yang lain, maka dia bersedekah. Oleh sebab itu, mari kita semua sebagai kesimpulan, mari kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang terdapat dalam karakter orang-orang yang bertakwa. Yang tiga ini, yang pertama berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, memaafkan sesama manusia, dan menahan amarah. Semoga kita semua makin ditingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling tolong menolong kepada sesama manusia. Amin. Saya murid yang fakir yang dhaif ilallah, Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu? Ibu? Oh Ibu? Mengerti nih? Kan? Salah ya? Ibu? Sekali saya ingatkan, kalau mau dikunjungi kurang-kurang berbatasan saja dulu, itu bisa www.gaya dulu atau kita bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajaduduk_id ya, follow follow, nanti kita muncul semua ini ini ya, boleh ya Ibu ya, Bu? Oke. Aman? Nah, Bu dari rumah sekarang juga buat Ibu Maisali dari Babul Ta'un ya. Semoga tausiah tadi kita ini bisa diterima ya, masuk di telinga kanan, keluar telinga. Ini masih ada keluar telinga kanan, keluar telinga. Ini masih ada telinga kiri. Tadi masuk. Iya. Jadi simpan ya Bu ya, diamankan sehingga nanti kita sama-sama nanti mendapatkan sahabat yang akhir. Amin. Bu, saya ingin mohon maaf kalau secara kata karena kesempurnaan hanya di Allah SWT, kesalahan khilafan kita masyarakat. Sampai jumpa lagi pada masa berikutnya ya. Masuk bersama saya ya dulu. Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.